warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat TRST, balik lagi sama saya Wida Ros. Health Time kali ini kita kedatangan bintang tamu yang menyajikan makanan-makanan nikmat di RST. Ada ahli gizi kita, Mbak Ade Yanti. Halo Mbak Ade. Halo Mbak Wida. Iya Mbak Ade, hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengetahui asupan gizi seimbang untuk pengidap diabetes. Seperti yang kita tahu ya, kalau aku sama mungkin teman-teman yang masih awam taunya diabetes itu kan penyakit gula. Nah terus aku mau nanya Mbak Ade, apakah seorang penderita diabetes boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang sama dengan kita yang tidak penderita diabetes? Oke, pada prinsipnya sih pengaturan pola makan untuk pasien-pasien diabetes maupun yang tidak diabetes itu memiliki prinsip yang sama, yaitu beraneka ragam, bergizi, seimbang, kemudian aman dan pastinya halal untuk yang menganut kepercayaan tertentu ya. Dan kita bisa lihat pada prinsipnya sih untuk penderita diabetes kita harus memenuhi prinsip 3J. Apa itu 3J? Apa itu? Yang pertama itu adalah tepat jadwal. Jadi kita jadwalnya nanti harus sesuai. Biasanya kan penderita diabetes itu pola makannya tidak teratur ya. Misalnya makan pagi biasa jam 6, besok jam 10 makan paginya, seperti itu. Nah, diusahakan pada penderita diabetes memiliki keteraturan dalam jadwal dalam pemberian pola makannya gitu. Nah, kemudian yang kedua tepat jenis ya. Jadi ada beberapa bahan makanan yang memang harus dikonsumsi, kemudian ada yang dibatasi, kemudian juga ada yang harus tidak dianjurkan untuk dikonsumsi gitu. Nah, kita lihat juga nih bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi yang memiliki kandungan nilai indeks glikemik yang agak tinggi. Indeks glikemik yang agak tinggi ya teman-teman. Nah, untuk indeks glikemik itu sebenarnya informasi seberapa cepat sih karbohidrat yang ada di dalam bahan makanan itu berubah menjadi kadar gula. Sedangkan kalau untuk beban glikemik itu adalah pengaruh dari apa yang kita makan, seberapa cepat dia akan meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh kita gitu. Jadi sebagai contoh, Mbak Wida tahu nggak misalnya buah semangka? Buah semangka ini memiliki indeks glikemik tinggi, rendah atau sedang? Kayaknya tinggi. Oke, betul sekali. Jadi untuk penderita diabetes, sepertinya udah tahu nih ya kalau misalnya semangka itu memiliki indeks glikemik yang tinggi. Kapan sih kita mengatakan bahan makanan itu memiliki kandungan indeks glikemik yang rendah, sedang, atau tinggi? Nah, itu kita bisa lihat dari kandungannya. Apabila kandungan bahan makanan dengan indeks glikemik lebih dari 70, itu kita sebut dengan bahan makanan tersebut memiliki indeks glikemik yang tinggi. Tapi kalau dia mengandung indeks glikemiknya hanya kurang dari 50, berarti rendah. Dan di antara itu tergolong sedang. Nah, berarti kalau tadi tinggi nih, Mbak Wida, kira-kira boleh nggak ya kita konsumsi untuk penderita diabetes? Nggak boleh kali ya Mbak, kalaupun boleh sedikit. Baik, kita coba ulas ya. Tadi kita sudah belajar sedikit tentang indeks glikemik. Sekarang kita perlu tentang beban glikemiknya. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui, di indeks glikemik semangka ini 72, jadi tergolong tinggi. Nah, boleh nggak sih bagi penderita diabetes yang aduh pengen banget nih makan semangka seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya Mbak Wida pengen makan semangka 1 juring, kurang lebih itu 180 gram. 180 gram itu mengandung 6 gram karbohidrat. Dari mana? Nanti kita belajar selanjutnya untuk mengenal daftar bahan makanan penukan. Nah, di dalam 180 gram semangka itu mengandung 6 gram karbohidrat ya. Jadi beban glikemiknya kita bisa hitung nih. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga bisa tahu nanti pengaturan pola makannya seperti apa sih gitu. Jadi belum tentu semua bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Jadi misalnya tadi kita sudah menghitung ya 6 gram karbohidrat dalam 180 gram semangka. Kemudian kita kalikan dengan indeks glikemik pada semangka yaitu sebesar 72. Kemudian kita bagi 100, hasilnya adalah 4. Jadi semangka dengan berat 180 gram itu mengandung 4 beban glikemik. Nah, itu tergolong rendah. Jadi masih boleh ya? Iya, jadi apabila beban glikemiknya itu 0 sampai 10 itu tergolong rendah. Jadi masih boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes. Jadi kuncinya adalah
jangan hanya melihat dari kandungan indeks glikemik, tapi juga terhadap Bebannya. jumlahnya. Ya, jadi akan kita hitungkan ke bebannya. Oh.